Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari laporan proyek mata kuliah perencanaan pembangunan. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sukanto MSI, Bu Imelda SEMSE, Bu Feni Marisa SEMSI, dan Pak Sabam Syaputra Manurung SOS MSI. Nah, adapun saya sendiri, Yandri Hilman Syarudin, selaku moderator yang akan membawakan presentasi kita dari awal hingga akhir nanti. Selain itu, adapun rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Saudari Cynthia Bella, yang kedua Saudara Fatir Muh Abdillah, yang ketiga MC Sario Juliansyah. Baik, adapun laporan proyek yang kami buat adalah evaluasi ketercapaian dan perencanaan RPJMD serta analisis indikator ekonomi makro pembangunan Provinsi Gorontalo. Baik, untuk pembahasan pada bab 1 akan dibacakan dan dijelaskan oleh saudara kita yaitu MC Sario Juliansyah. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait gambaran umum Provinsi Gorontalo. Nah, Provinsi Gorontalo itu sendiri yang resmi terbentuk sebagai Provinsi ke-32 di Indonesia pada tahun 2000. Terletak strategis di semenanjung utara Pulau Sulawesi. Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, serta satu kota, yaitu Kota Gorontalo, yang dimana sebagai pusat pemerintahan dan jasa. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, wilayah ini dihuni oleh sekitar 1,25 juta jiwa dengan karakteristik demografi yang didominasi oleh usia produktif, menjadi modal dasar penting bagi pembangunan daerah ke depannya. Mengenai kualitas manusianya, hal ini bisa terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 telah menyentuh angka 71,25. Angka ini menempatkan Gorontalo dalam kategori tinggi. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan kualitas. Oke, setelah mengenal profil daerah, mari kita masuk ke inti pembahasan, yaitu evaluasi kinerja pembangunan selama periode RPJMD 2019 sampai 2024. Pada slide ini, kami memetakan kinerja tersebut ke dalam 3 aspek utama, yaitu indikator kinerja yang tercapai, indikator yang belum tercapai, serta kendala permasalahan utama. Oke, mari kita masuk ke aspek pertama, yaitu indikator kinerja yang telah tercapai. Pada Indeks Pembangunan Manusia, kualitas SDM menunjukkan tren positif. Realisasi IPM terus meningkat setiap tahun dan berhasil mendekati atau melampaui target akhir periode, yang didorong oleh perbaikan akses pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Pada penurunan jumlah penduduk miskin, secara jumlah total penduduk miskin mengalami penurunan dari 185.000 di tahun 2020 menjadi 170.000 di tahun 2024. Intervensi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat pedesaan dinilai cukup efektif dalam menahan laju kemiskinan ekstrim. Lanjut pada aspek kedua, yaitu indikator yang belum tercapai. Pada pertumbuhan ekonomi atau PDRB, realisasi pertumbuhan ekonomi konsisten berada di bawah target RPJMD. Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 di angka minus 0,01% akibat pandemi menciptakan gap capaian yang sulit dikejar pada tahun berikutnya, yaitu 2021 sampai 2024, di mana pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat dari skenario optimis perencanaan. Pada tingkat kemiskinan, meskipun jumlah turun, persentase penduduk miskin masih belum mencapai target penurunan agresif yang ditetapkan dalam RPJMD, masih di kisaran 15-16%. Terjadi fenomena urbanisasi kemiskinan, di mana kemiskinan di wilayah perkotaan justru menunjukkan tren peningkatan. Pada tingkat pengangguran terbuka atau TPT, target penurunan pengangguran terkendala oleh kurangnya penciptaan lapangan kerja formal yang memadai pasca pandemi. Lanjut pada aspek ketiga, yaitu kendala dan permasalahan utama. Pada faktor eksternal di tahun pandemi COVID-19, guncangan pandemi menciptakan realokasi anggaran besar-besaran, sehingga banyak program prioritas, infrastruktur, dan ekonomi produktif tidak berjalan optimal.
pada efisiensi investasi rendah, ECOR cukup tinggi. Investasi masuk tidak menghasilkan output pertumbuhan yang sebanding. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi dalam penggunaan model pembangunan. Pada struktur ekonomi belum bertransformasi. Perekonomian masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan yang memiliki nilai tambah rendah dan rentan terhadap perubahan iklim, sementara sektor industri pengolahan belum berkembang signifikan. Oke, beranjak dari evaluasi sebelumnya, mari kita masuk pada target dan arah kebijakan ekonomi makro RPJMD 2025 sampai 2029. Pada tujuan dan harapan strategis dalam visi ekonomi, difokuskan pada transformasi ekonomi untuk keluar dari jebakan pertumbuhan rendah dengan harapan utama yaitu pertumbuhan berkualitas. Dengan menggeser struktur ekonomi dari sekedar konsumtif menjadi produktif, berbasis investasi dan ekspor. Selanjutnya yaitu pemerataan pendapatan dengan menurunkan gap kemiskinan antar wilayah, desa, kota melalui hilirisasi produk unggulan daerah. Selanjutnya yaitu target indikator kinerja utama atau IKU pada Provinsi Gorontalo. Pada pertumbuhan ekonomi diarahkan meningkat dari 4,13% menjadi 5,92% di tahun 2030. Stabilitas ini dijaga melalui pengendalian inflasi yang ditargetkan tetap berada pada kisaran 2,87% menjadi 2,4 sampai 2,8%. Seiring ekonomi membaik, kesejahteraan masyarakat diharapkan naik tercermin dari pendapatan per kapita yang ditingkatkan dari 44,437 juta rupiah dengan 55,58 juta rupiah. Namun, pertumbuhan tersebut harus merata. Karena itu, indeks ini ditargetkan turun dari 0,413 menjadi 0,395, menandakan ketimpangan pendapatan yang semakin mengecil. Pada tingkat pengangguran terbuka atau TPT diturunkan dari 3,98% menjadi 2,77 sampai 3,52%. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan ini diharapkan berdampak langsung pada penurunan kemiskinan. Karena itu, persentase kemiskinan ditargetkan turun dari 13,87% menjadi 11,35% di akhir periode. Pada indeks pembangunan manusia ditingkatkan dari 72,01 menjadi 74,86 pada tahun 2030. Untuk mendorong kualitas generasi mendatang, indeks modal manusia ditargetkan naik dari 0,5 menjadi 0,61. Dan seluruh pembangunan ini tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan melalui penurunan intensitas emisi gas rumah kaca yang bergerak dari 59,58 menjadi 70,12. 9 indikator ini menjadi komitmen untuk memastikan Gorontalo tumbuh lebih maju, lebih sejahtera, dan berkelanjutan. Oke, mari kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu pada slide ini kita akan membahas mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota dari tahun 2020 hingga 2024. Pada grafik ini memperlihatkan bagaimana masing-masing daerah mengalami kontraksi, pemulihan, hingga perlambatan kembali, sehingga memberikan pemahaman awal tentang dinamika ekonomi regional pasca pandemi. Dari sini kita dapat melihat pola pemulihan serta daerah mana yang menjadi dorong atau penahan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, pada grafik di kiri bisa dilihat bahwa data pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sampai 2024 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi akibat dampak pandemi COVID-19. Tahun 2020 menjadi periode paling berat dengan kontraksi tajam dan penurunan aktivitas ekonomi di hampir seluruh wilayah. Meski demikian, seluruh daerah menunjukkan proses pemulihan bertahap pada tahun 2021 sampai 2023 sebelum melambat kembali pada tahun 2024. Seiring meningkatnya tekanan inflasi dan melemahnya permintaan nasional, Kabupaten Boelemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo serta Kota Gorontalo sama-sama mencatat tren pemulihan setelah penurunan ekstrim pada tahun 2020, kemudian mencapai pertumbuhan terbaik di tahun 2023. Namun kembali melambat pada tahun 2024 karena kenaikan biaya produksi, fluktuasi harga komoditas, dan menurunnya daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 sampai 2023 didorong oleh normalisasi mobilitas, meningkatnya belanja pemerintah, serta membaiknya harga komoditas unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan.
Perlambatan kembali menjadi pada perlambatan kembali pada tahun 2024 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Gorontalo masih rentan, terutama akibatnya ketergantungan tinggi pada sektor primer dan rendahnya diversifikasi industri. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas, efisiensi sektor pertanian dan perikanan, serta percepatan pengembangan sektor sekunder dan jasa diperlukan untuk meningkatkan daya tahan ekonomi daerah dalam menghadapi gejolak eksternal di masa depan. Lanjut pada grafik berikutnya, pada grafik di kanan bawah, bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi, namun pulih kuat hingga tahun 2023. Sebelum sedikit melambat pada tahun 2024, Kabupaten Bawalemo turun ke angka minus 0,21% pada tahun 2020. Pulih menjadi 4,43% pada tahun 2023, lalu melambat menjadi 3,54% pada tahun 2024. Akibatnya, keterlambatan konsumsi dan investasi Kabupaten Gorontalo hampir stagnan di angka minus 0,01%. Pada tahun 2020, naik menjadi 4,51% pada tahun 2023 dan turun menjadi 4,1% pada tahun 2024, mendorong sektor perdagangan dan jasa. Pohuwato membaik dari minus 0,18 pada tahun 2020 menjadi 4,41% pada tahun 2023, lalu 4,03% pada tahun 2024 ditopang pertanian dan pertambangan. Pada Kabupaten Bone Bolango tetap positif 0,06% pada tahun 2020 dan meningkat hingga 4,48% pada tahun 2023 sebelum turun menjadi 4,19% pada tahun 2024 berkat industri pengolahan dan konstruksi. Gorontalo Utara pulih dari minus 0,02% pada tahun 2020 menjadi 4,31% pada tahun 2023 dan 4,17% pada tahun 2024 dengan sektor pertanian dan perikanan sebagai motor utama. Pada kota Gorontalo membaik dari minus 0,02% menjadi 4,52% pada tahun 2023 dan 4,36% pada tahun 2024 berkat jasa dan perdagangan secara keseluruhan. Provinsi Gorontalo bangkit dari minus 0,02% pada tahun 2020 menjadi 4,5% pada tahun 2023 dan turun menjadi 4,13% pada tahun 2024, mencerminkan fase pemulihan pasca pandemi yang mulai melambat. Oke, setelah kita melihat pertumbuhan ekonomi per wilayah, mari kita masuk pada kontribusi lapangan usaha dan perkembangan PDRB per kapita. Terlihat pada grafik di kiri atas, berdasarkan data, rata-rata kontribusi PDRB menunjukkan kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan ekonomi yang berlangsung bertahap. Pada tahun 2020, rata-rata sebesar 4.623,6, masih dipengaruhi dampak pandemi sehingga aktivitas ekonomi berjalan terbatas. Memasuki 2021, rata-rata meningkat menjadi 4.700,21 mulai pulihnya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi seiring pelonggaran mobilitas masyarakat. Pada 2022, nilai rata-rata meningkat lagi menjadi 4.845,36, dipengaruhi oleh percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan, dan kembali berjalannya proyek pembangunan. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu menjadi 5.068,42, didorong oleh meningkatnya investasi, ekspansi proyek infrastruktur, serta permintaan domestik yang semakin kuat. Pada tahun 2024, rata-rata PDRB mencapai 5.268,27, menunjukkan penguatan ekonomi yang lebih mapan akibat stabilnya harga komoditas, meningkatnya kapasitas produksi, serta berfungsinya kembali berbagai sektor secara optimal. Secara keseluruhan, kenaikan rata-rata tiap tahun menggambarkan proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berjalan konsisten tanpa adanya kontraksi. Selanjutnya, pada PDRB per kapita, dilihat pada grafik kanan bawah, bahwa terlihat tren peningkatan yang konsisten dari 147,385 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 161,495 juta rupiah pada tahun 2024.
Peningkatan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta peningkatan kesejahteraan Kota Gorontalo mencatat nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 34,97 juta rupiah, menunjukkan posisinya sebagai pusat ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan. Sementara nilai terendah tercatat di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 sebesar 18,677 juta rupiah, yang menandakan masih rendahnya produktivitas dan kontribusi. Sementara itu, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo menunjukkan pertumbuhan moderat yang stabil, mencerminkan pemulihan bertahap terutama pada sektor pertanian dan industri kecil sampai menengah. Secara keseluruhan, peningkatan PDRB per kapita ini menunjukkan arah pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Oke, baik. Kita masuk ke dalam penanaman modal di Provinsi Gorontalo. Nah, berdasarkan data penanaman modal dalam negeri di Provinsi Gorontalo tahun 2020 hingga 2024, mengalami tren peningkatan yang konsisten di mana nilai terkecil terjadi pada tahun 2020, yang menandakan rendahnya aliran modal masuk pada masa awal pandemi COVID-19. Kondisi ini dikatakan wajar karena pada tahun tersebut aktivitas ekonomi global sangat terbatas. Banyak investor yang menahan diri serta pasar meningkat tajam. Sementara itu, nilai terbesar terjadi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat dan peningkatan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi serta prospek investasi. Kemudian kita bisa lihat penanaman modal luar negeri di Provinsi Gorontalo tahun 2020 hingga 2024. Nah, pada periode tersebut mengalami tren yang cenderung stabil, di mana pada tahun 2020 nilai capital outflow tercatat sebesar 40 juta, kemudian meningkat menjadi 51 juta pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 dan 2023 nilai tersebut kembali mengalami penurunan masing-masing menjadi 33 dan 30 juta, yang menandakan kurangnya jumlah modal yang keluar dari suatu negara pada periode tersebut. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap stabilitas ekonomi, sehingga kecenderungan untuk menarik atau memindahkan modal ke luar negeri menjadi lebih rendah. Akan tetapi, pada tahun 2024 terjadi kembali peningkatan dengan nilai capital outflow sebesar 57 juta, menjadikan tahun dengan tingkat capital outflow tertinggi selama 5 tahun terakhir. Dan sebaliknya, tahun 2023 menjadi tahun dengan nilai capital outflow terendah, yaitu hanya 30 juta. Oke, baik. Kita masuk ke dalam tingkat partisipasi kerja Provinsi Gorontalo. Nah, di sebelah kiri dapat dilihat ada grafik mengenai TPAK di Provinsi Gorontalo, di mana pada keenam kabupaten kota ini sangat mengalami fluktuatif yang tidak stabil. Pada Kabupaten Boalemo, lonjakan pada tahun 2022 hingga 2023 mendorong pemulihan sektor pertanian dan perikanan, dan penurunan tahun 2024 menandakan bahwa melemahnya elastisitas kesempatan kerja. Kabupaten Gorontalo di sini mengalami penurunan kecil pada tahun 2021, lalu melonjak drastis pada tahun 2023. Nah, penurunan pada tahun 2024 disebabkan karena ketidakstabilan penciptaan lapangan kerja dan penurunan pada sektor pertanian. Lanjut ke Kabupaten Pahuato. Di sini TPAK relatif tinggi, yaitu 70,88. Namun, mengalami sedikit penurunan ke angka 70,09% pada tahun 2021. Peningkatan menjadi 72% pada tahun 2023 dikarenakan peningkatan lapangan penduduk usia kerja di formal maupun non-formal. Turun lagi ke angka 72% pada tahun 2024 yang mencerminkan harga komoditas sektor tambang. Nah, kemudian ada Kabupaten Bone, yang dimana tren meningkatkan konsisten, yaitu dari 63 hingga 68% pada tahun 2020 hingga 2024. Nah, tren ini relatif stabil, yang dimana mencerminkan pemulihan UMKM dan akses kerja yang semakin baik. Kemudian ada Kabupaten Gorontalo Utara, yang dimana TPAK relatif tinggi dan stabil. Nah, penurunan pada tahun 2024 itu ditandai karena melemahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor utama, yaitu sektor formal. Nah, kemudian ada di Kota Gorontalo, TPAK terendah dibanding daerah lain, yaitu 64,25% pada tahun 2020 dan meningkat 66,61% pada tahun 2024, yang dimana
rendah, yang dimana TPA rendah ini karena karakteristik perkotaan, banyak penduduk melanjutkan pendidikan dan bekerja informal, serta peningkatan secara bertahap seiring pemulihan sektor jasa dan perdagangan. Oke, kita masuk ke dalam tingkat pengangguran terbuka, yang dimana di sini dapat dilihat di grafik sebelah kiri bawah. Nah, pada Kabupaten Boalemo, TPT menurun signifikan dari 3,66 hingga 2,07 dari 2020 hingga 2022. Nah, penurunan awal mempengaruhi pemulihan sektor pertanian dan UMKM. Sementara kenaikan tahun 2023 hingga 2024 melambangkan bahwa melemahnya penyerapan energi kerja baru dan elastisitas menyebabkan kinerja yang negatif. Kemudian Kabupaten Gorontalo turun tajam dari tahun 2020 hingga 2022 serta naik kembali dari 2023 hingga 2024. Kenaikan tersebut dipicu karena lambatnya penciptaan lapangan kerja dan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap. Kemudian ada Kabupaten Pohuwato, yaitu mengalami tren yang fluktuatif dari 3,10% menurun 2,45%, lalu naik 3,41%, dan naik sedikit 3,46%, dan turun kembali pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,12%. Nah, hal tersebut dipengaruhi karena ketergantungan pada sektor pertambangan dan perkebunan yang sensitif terhadap harga komoditas lokal. Kemudian kita masuk ke dalam Kabupaten Bone Bolango, yang mengalami tren penurunan pada tahun 2020 hingga 2022, serta naik kembali pada tahun 2023 hingga 2024. Peningkatan yang terjadi adalah dipicu oleh peningkatan angkatan kerja baru dan belum seimbang perluasan lapangan kerjanya, meskipun elastisitasnya sudah membaik. Kita masuk ke dalam Kabupaten Gorontalo Utara, yakni turun sebesar 5,21% pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2023 hingga 2024, yakni dari 2,77% hingga 2,79%. Hal ini didorong oleh melemahnya penciptaan lapangan kerja dan elastisitas kerja negatif pada tahun 2024. Yang terakhir adalah Kota Gorontalo. Pengangguran tertinggi awal pandemi yaitu sebesar 6,52% pada tahun 2020 dan turun pesat menjadi 3,50 pada tahun 2022, lalu naik sedikit yaitu 4,06 2023 dan turun kembali pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,89%. Nah, hal ini disebabkan karena pemulihan yang terjadi seiring membaiknya sektor jasa dengan elastisitas kesempatan kerja yang positif, menunjukkan perbaikan kapasitas penciptaan lapangan kerja. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya itu adalah kependudukan Provinsi Gorontalo. Dapat dilihat pada grafik kiri atas. Itu terdapat jumlah dan rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data rasio penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 hingga tahun 2024, terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan itu sedikit lebih banyak penduduk laki-laki. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki itu tercatat sebanyak 591.300 jiwa atau 50,47%, dan perempuan 580.300 jiwa atau 49,53%. Dari total 1.171.600 jiwa. Rasio ini relatif stabil hingga tahun 2024, dengan laki-laki sebanyak 619.000 jiwa atau 50,49%, dan penduduk 608 jiwa atau 49,55% dari total penduduk sebanyak 1.227.000 jiwa. Nah, tahun dengan rasio penduduk laki-laki tertinggi itu berada di tahun 2020. Nah, kemudian untuk rasio pada tahun 2020 itu untuk jumlah penduduk perempuan itu relatif terendah, sebanyak 49,53%. Perbedaan rasio yang relatif kecil setiap tahun menunjukkan bahwa keseimbangan gender yang stabil di Provinsi Gorontalo. Nah, selain itu rasio jenis kelamin yang mendekati 100 atau 50 berbanding 50 secara presentasi dianggap ideal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena menandakan keseimbangan potensi tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, untuk laju pertumbuhan penduduk, dapat dilihat Kabupaten Pahuwato menunjukkan bahwa pertumbuhan yang cukup stabil
turun dari 1,25% pada tahun 2020 menjadi 1,11% pada tahun 2022. Lalu kembali meningkat pada tahun menjadi 1,22 sampai 1,23 pada tahun 2023 dan 2024 yang didorong oleh sektor perkebunan, pertambangan yang menarik pada pekerja. Nah, kemudian Kabupaten Bone Balengo itu mengalami tren penurunan dari 1,34% pada tahun 2020 menjadi 1,17% pada tahun 2023, sebelum naik sedikit menjadi 1,19 pada tahun 2024. Nah, pola ini menunjukkan bahwa penurunan angka kelahiran dan migrasi keluar selama pandemi. Nah, kemudian Kabupaten Gorontalo mencatat pertumbuhan penduduk tertinggi di provinsi, yaitu 1,78% pada tahun 2020 dan meski menurun menjadi 1,51 pada tahun 2022, tapi kembali naik menjadi 1,53% pada tahun 2024. Nah, tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh dominasi usia produktif dan sektor-sektor pertanian, perikanan, dan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja tentunya. Nah, sementara itu di kota Gorontalo menjadi wilayah dengan pertumbuhan penduduk terendah, turun dari 0,95% pada tahun 2020 menjadi 0,81% pada tahun 2022, namun meningkat kembali menjadi 1,14% sampai 1,15% pada tahun 2023 dan 2024. Rendahnya pertumbuhan penduduk di kota itu dipengaruhi oleh tingginya jumlah penduduk usia produktif sehingga lebih fokus pada karir. Nah, kemudian dapat lihat pada tabel grafik ketiga itu distribusi penduduk. Nah, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu per satuan luas, biasanya dinyatakan dalam juta per kilometer persegi atau jiwa per kilometer persegi, dengan rumus sebagai berikut, di mana kepadatan penduduk itu didapat dari jumlah penduduk dibagi luas wilayah dalam satuan kilometer kubik. Nah, kemudian data kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 dan sampai 2024 itu menjadi tren yang relatif mengalami penurunan, di mana kepadatan tertinggi itu terjadi pada tahun 2020 hingga 2021, yakni sebesar 105 jiwa per kilometer kubik, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 99 jiwa per kilometer kubik. Nah, penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan penduduk dan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia, dan Provinsi Gorontalo itu sendiri. Nah, yang mempengaruhi mobilitas, perkembangan inflasi di Provinsi Gorontalo itu dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024, di mana menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional maupun ekonomi regional. Pada tahun 2020 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik, yaitu inflasi berada di titik paling rendah karena dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Nah, kemudian itu menyebabkan aktivitas ekonomi melemah, permintaan masyarakat menurun, dan harga komoditas relatif stabil. Namun, dapat dilihat pada tahun 2022, itu inflasi meningkat tajam menjadi 2,52% atau meningkat hampir dari 50% dari tahun sebelumnya. Nah, itu menandakan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, sehingga konsumsi masyarakat itu meningkat, serta adanya tekanan dari kenaikan harga energi dan gangguan distribusi barang. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 ketika inflasi itu mencapai 2,83%, yang merupakan puncak inflasi dalam 5 tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM, kenaikan biaya transportasi, dan fluktuasi harga pangan. Kemudian pada tahun 2024, inflasi menurun tipis menjadi 2,85% sebagai hasil dari penguatan kebijakan stabilitas harga dan perbaikan rantai pasok. Meskipun tekanan harga masih relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun awal, secara keseluruhan, tren inflasi ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang diikuti kenaikan harga sebelum perlahan kembali stabil. Kemudian untuk sektor yang memiliki penyumbang inflasi terbesar itu adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dengan rata-rata 4,15% dapat dilihat pada tabel di sampingnya. Kemudian diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
yang mencatat angka sebesar 3,37%, diikuti oleh sektor penyedia restoran, makanan, dan minuman sebesar 3,13%. Sebagian dampak dari meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Sementara itu, sektor transportasi mengalami inflasi sebesar 2,67% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif angkutan. Beberapa di antaranya seperti pendidikan, rekreasi, olahraga juga menunjukkan kenaikan yang stabil. Nah, untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa lain seperti jasa keuangan itu mengalami deflasi sebesar 0,65%. Nah, ini mencerminkan bahwa peminat terhadap jasa. Oke, kemudian ekspor dan impor. Yang pertama itu adalah ekspor. Rata-rata ekspor Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 hingga 2024 itu menunjukkan bahwa negara Filipina itu menjadi negara utama dengan nilai ekspor mencapai 14,2 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Korea Selatan dengan 6,52 juta US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya perpintaan negara-negara tersebut terhadap komoditas unggulan di Provinsi Gorontalo, terutama itu hasil perikanan, pertanian, dan bahan baku industri. Kemudian, untuk negara Jepang dan Vietnam juga menjadi pasar yang penting dengan nilai ekspor di atas 2 juta US dollar. Sehingga menegaskan bahwa kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara itu menjadi mitra dagang yang strategis bagi Gorontalo. Sementara itu, negara-negara lain seperti India, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Tiongkok memiliki nilai ekspor yang menengah hingga rendah, yang menunjukkan bahwa hubungan dagang yang lebih terbatas. Kemudian, untuk ekspor ke negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab itu tercatat sangat kecil, sehingga belum menjadi pasar potensial utama. Dan secara keseluruhan, struktur ekspor di Gorontalo ini masih terfokus pada negara-negara Asia, dengan total rata-rata mencapai 26,94 juta US dollar, menandakan bahwa peluang besar itu masih sangat terbuka untuk memperluas pasar dan meningkatkan volume ekspor di masa yang akan datang. Kemudian untuk impor, rata-rata impor Provinsi Gorontalo pada periode 2020 hingga 2024 itu didominasi oleh negara Tiongkok, dengan nilai mencapai 9,88 juta US dollar, menunjukkan bahwa ketergantungan yang cukup besar terhadap produk-produk dan bahan baku asal Tiongkok, terutama itu barang elektronik, mesin, serta kebutuhan industri lainnya. Selain itu, negara Australia juga menjadi mitra impor yang penting dengan rata-rata 5,49 juta US dollar, yang umumnya terkait dengan komoditas pertanian, pakan ternak, dan bahan industri lainnya. Kemudian negara India dan Thailand juga mengikuti dengan nilai impor masing-masing 2,18 juta US dollar dan 1,81 juta US dollar. Nah, itu menandakan bahwa memiliki hubungan perdagangan yang stabil dengan kedua negara tersebut. Dan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan itu memiliki nilai ekspor yang lebih rendah, yang berada di kisaran sekitar 800.000 hingga 1,4 juta US dollar, yang menandakan bahwa impor yang bersifat lebih spesifik pada jenis barang tertentu. Nah, secara keseluruhan, total rata-rata impor Provinsi Gorontalo itu mencapai 23,02 juta US dollar. Oke, kemudian kita lanjut ke indikator ekonomi pembangunan. Yang pertama itu adalah kemiskinan. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo itu mengalami perubahan yang bervariasi antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Pada tahun 2020, itu jumlah penduduk miskin itu berada di angka 21,55 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2020 itu menjadi 28,49 ribu jiwa. Nah, ini menandakan bahwa ekonomi yang lebih kuat di wilayah urban atau wilayah perkotaan. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan itu justru lebih menurun dan cukup signifikan, dari 163,76 ribu jiwa menjadi 141,54 ribu jiwa dalam satu periode yang sama. Nah, itu mengidentifikasikan adanya perbaikan kesejahteraan di wilayah pedesaan. Secara total, jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan dari 185,31 jiwa pada tahun 2020 menjadi 170,0,3 jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini itu disumbang oleh wilayah pedesaan yang mengalami perbaikan kondisi ekonomi.
Meskipun peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan menjadi catatan penting, tapi secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan lebih efektif di wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan selama periode 2020 sampai 2024. Kemudian itu adalah kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim ini mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2020 hingga 2024 di Provinsi Gorontalo. Nah, angka yang semula di kisaran 3,3% naik tajam pada tahun 2020 dan menjadi 4,28%, terutama dipicu oleh pemulihan ekonomi yang belum merata, naiknya kebutuhan pokok, dan rapuhnya pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor informal. Kondisi itu membaik pada tahun 2023 dengan penurunan yang signifikan menjadi 2,44% berkat bantuan sosial yang lebih efektif serta meningkatnya aktivitas ekonomi lokal. Namun pada tahun 2024, angka tersebut naik kembali menjadi 3,20% yang menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat miskin itu masih rentan terhadap perubahan harga dan terbatasnya akses pekerjaan yang stabil. Data ini menggambarkan perlu adanya intervensi yang lebih konsisten agar penurunan dan kemiskinan ekstrem ini bisa bertahan di provinsi. Oke, next slide itu ketimpangan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Ketimpangan ekonomi ini dapat diukur melalui 3 indeks. Yang pertama adalah indeks Gini, kemudian indeks Dell, dan indeks Williamson. Untuk yang pertama, indeks Gini di Provinsi Gorontalo itu menunjukkan tren ketimpangan yang meningkat sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2023, dengan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 0,406, akibat kuatnya bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Kemudian ketimpangan mulai membesar kembali pada tahun 2021 hingga tahun 2022, dari 0,409 menjadi 0,417, karena pemulihan ekonomi yang tidak merata, inflasi, serta perbedaan akses pekerjaan antar kelompok yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah. Kemudian pada tahun 2023 itu menjadi puncak ketimpangan di mana dengan skor 0,423 yang mencerminkan semakin terkonsentrasinya pendapatan pada kelompok atas dan didominasi sektor padat modal. Kemudian pada tahun 2024 ketimpangan itu sedikit membaik menjadi 0,413 berkat penguatan UMKM, stabilitas harga, dan program perlindungan sosial, meskipun levelnya masih lebih tinggi dibanding tahun 2020. Kemudian yang kedua adalah indeks TEL. Indeks TEL pada tahun 2020 hingga tahun 2025 menunjukkan ketimpangan yang cenderung meningkat, dengan nilai bergerak dari 0,797 menjadi 0,799 setelah sempat membaik pada tahun 2021. Ketimpangan kembali naik dari 2022 hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2025. Kenaikan yang mendekati angka 1 ini menandakan bahwa distribusi pendapatan itu semakin tidak merata dan pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Gorontalo itu semakin menguat dan membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih inklusif tentunya. Kemudian indeks Williamson di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 hingga 2024 itu berada di kisaran 0,17 yang menunjukkan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang stabil pada level sedang. Pada tahun 2020 hingga 2021, indeks berada di sekitar 0,174 dan sedikit meningkat yang mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat di wilayah maju. Pada 2022, indeks turun signifikan ke 0,149 yang mengidentifikasikan pemerataan sementara akibat distribusi program pemulihan yang lebih merata. Namun kondisi ini tidak bertahan karena pada tahun 2023 sampai 2024 indeks kembali naik ke kisaran 0,173 yang menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah itu tetap persisten dan belum mengalami perubahan struktural. Indikator pembangunan manusia dapat dilihat pada grafik. Pada periode 2020 hingga 2024, IPM menunjukkan tren yang konsisten dan meningkat. Nilai IPM naik dari 69,51 pada tahun 2020 menjadi
20,01 pada tahun 2024. Kenaikan ini bertahap yang menandakan bahwa perbaikan berkelanjutan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2021 ke 2022, menunjukkan bahwa penguatan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, sehingga Provinsi Gorontalo itu berhasil menjaga pertumbuhan dan pembangunan manusia yang stabil dalam 5 tahun. Oke, baik. Sekarang kita sudah masuk ke bab 3, yaitu identifikasi sektor unggulan Provinsi Gorontalo. Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil analisis Static Location Question atau SLQ untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di Provinsi Gorontalo selama periode 2020 hingga 2024. Oke, berdasarkan tabel di sisi kiri, terdapat beberapa sektor yang memiliki nilai SLQ lebih dari 1, yang berarti sektor tersebut adalah sektor basis atau sektor yang memiliki keunggulan komparatif di Gorontalo. Sektor yang paling dominan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata SLQ sekitar 2,98. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo masih sangat ditopang oleh aktivitas primer, terutama pertanian dan perikanan. Tetapi selain itu terdapat beberapa sektor lain yang juga berstatus basis, yaitu konstruksi, transportasi, dan pergudangan, serta jasa keuangan dan asuransi. Keempat sektor ini mencerminkan adanya kekuatan pada aktivitas pembangunan fisik, logistik, dan layanan keuangan di daerah. Nah, kemudian pada kelompok jasa publik terdapat 3 sektor yang juga menunjukkan nilai SLQ tinggi, yakni administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Nilai SLQ yang besar pada sektor-sektor tersebut mengindikasikan bahwa peran belanja pemerintah serta penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan memiliki skala layanan yang melampaui kebutuhan internal. Nah, sebaliknya, sektor-sektor seperti industri pengolahan, pertambangan, akomodasi, informasi, komunikasi, hingga real estate masuk kategori non-basis. Artinya, kontribusinya masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Gorontalo masih bergantung pada sektor primer dan sektor pemerintahan. Nah, karena itu perlu penguatan pada sektor-sektor produktif lainnya agar pertumbuhan ekonomi lebih seimbang. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil analisis Dynamic Location Question atau DLQ untuk melihat sektor-sektor mana saja yang memiliki potensi pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari tabel terlihat bahwa hanya ada 3 sektor yang tergolong prospektif, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai DLQ 1,25, pengadaan listrik dan gas dengan DLQ 1,02, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan DLQ 1,06. Ketiga sektor tersebut memiliki nilai DLQ di atas 1, yang berarti laju pertumbuhannya lebih cepat daripada level nasional. Nah, dengan demikian, sektor-sektor ini memiliki dinamika pertumbuhan yang positif dan berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi Gorontalo di masa depan. Nah, sementara itu, sebagian besar sektor lainnya masuk kategori non-prospektif, karena nilai DLQ-nya kurang dari 1, yang artinya pertumbuhan sektor-sektor tersebut masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan nasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan produktivitas dan investasi agar sektor-sektor non-prospektif tidak terus tertinggal dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil DLQ ini memberikan gambaran bahwa meskipun banyak sektor masih berkembang lambat, Gorontalo memiliki 3 sektor yang dapat didorong sebagai sumber pertumbuhan baru di masa mendatang. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil analisis shift share untuk melihat sektor mana yang progresif dan mana yang tertinggal di Provinsi Gorontalo. Tapi sebelum masuk ke hasilnya, saya jelaskan dulu 4 komponen utama dalam shift share. Yang pertama, NIJ, yaitu National Growth Effect. Komponen ini menunjukkan seberapa besar pertumbuhan suatu sektor di daerah jika hanya mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, kalau NIJ-nya tinggi, berarti sektor tersebut mendapat dorongan besar dari pertumbuhan nasional. Kedua, MIJ atau Industry Mix Effect. Ini menggambarkan apakah sektor tersebut secara nasional sedang tumbuh cepat atau lambat. Jika MIJ positif, sektor itu secara nasional sedang berkembang. Jika MIJ negatif, artinya secara nasional sektor tersebut melemah. Yang ketiga, CIJ atau Competitive Effect. Komponen ini menunjukkan daya saing sektor di daerah dibandingkan nasional. Yang dimana kalau CIJ positif berarti sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada nasional, sehingga dianggap kompetitif. Sebaliknya, jika CIJ negatif berarti skor tumbuh lebih lambat dan kurang kompetitif. Yang keempat, DIJ, yaitu total pergeseran atau perubahan bersih sektor. Jadi kalau DIJ positif dan besar, sektor itu adalah penggerak ekonomi daerah.
Kalau DIJ negatif, berarti sektor tersebut tertinggal atau tidak memberikan kontribusi kuat. Nah, sekarang kita akan masuk pada hasil analisis. Sektor dengan kinerja terbaik adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Karena sektor ini memiliki NIJ sebesar 483,86, artinya pertumbuhan nasional memberikan dorongan yang besar. Walaupun MIJ-nya negatif menunjukkan bahwa secara nasional sektor pertanian sedang melambat, tetapi CIJ-nya positif sebesar 138,51, menandakan daya saing lokal sangat kuat. Akibatnya DIJ mencapai 303,87, menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi Gorontalo. Sektor lain yang juga progresif adalah perdagangan besar dan eceran, karena sektor ini mencatat NIJ sebesar 167,51 dan CIJ 96,63, menunjukkan daya saing tinggi dan pertumbuhan cepat secara lokal. Hal ini menghasilkan DIJ sebesar 264,53, sehingga perdagangan menjadi salah satu sektor yang mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Nah, selanjutnya sektor konstruksi juga menunjukkan hasil yang baik. Meskipun MIJ-nya negatif, yang berarti secara nasional sektor konstruksi melemah, tetapi CIJ tetap positif, sehingga total DIJ-nya mencapai 150,36. Ini mencerminkan bahwa kebutuhan pembangunan di Gorontalo tetap tinggi, sehingga sektor konstruksi tetap berkembang. Sementara itu, beberapa sektor menunjukkan performa kurang baik, misalnya industri pengolahan, jasa keuangan, dan real estate. Sektor-sektor ini memiliki CIJ negatif yang berarti daya saingnya melemah dan pertumbuhan tertinggal dari nasional. Jika nilai DIJ juga rendah atau negatif, artinya sektor tersebut bukan motor pertumbuh di daerah. Nah, secara keseluruhan, hasil SIPSER menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo terutama digerakkan oleh sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Karena ketiganya memiliki daya saing lokal yang kuat meskipun kondisi nasional tidak selalu mendukung. Oke, pada bagian ini saya akan membahas identifikasi perbandingan tingkat sektor provinsi Gorontalo menggunakan metode tipologi Claassen. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu tipologi Claassen. Tipologi Claassen adalah metode untuk mengelompokkan sektor ekonomi berdasarkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan sektor dan kontribusinya terhadap PDRB. Dengan menggabungkan dua indikator ini, kita bisa mengetahui apakah sebuah sektor sudah maju, sedang berkembang, atau masih tertinggal. Hasil pengelompokan ini dibagi menjadi 4 kuadran yang menunjukkan kondisi perkembangan setiap sektor, sehingga sangat membantu dalam menentukan fokus kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil tipologi Claassen Provinsi Gorontalo. Pertama, kuadran 1, yaitu kategori maju dan berkembang pesat. Pada kuadran ini terdapat sektor perdagangan dan konstruksi. Keduanya memiliki pertumbuhan yang tinggi dan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Artinya, kedua sektor ini berperan sebagai penggerak utama ekonomi Gorontalo dan menjadi prioritas untuk terus didukung melalui investasi dan pengembangan yang lebih lanjut. Kedua, kuadran 2, yaitu kategori maju tetapi tertekan. Di kuadran ini terdapat sektor pertanian dan pemerintahan. Walaupun kontribusinya besar, pertumbuhan kedua sektor ini cenderung menurun. Karena itu diperlukan langkah penguatan seperti inovasi, hilirisasi, dan peningkatan produktivitas agar sektor ini dapat mempertahankan daya saingnya. Yang ketiga, kuadran 3, yaitu kategori berkembang atau potensial. Sektor yang masuk ke kuadran ini antara lain informasi dan komunikasi, akomodasi, pertambangan, serta kesehatan. Keempat sektor ini memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, tetapi kontribusinya masih relatif kecil. Dengan dukungan kebijakan dan investasi yang tepat, sektor-sektor ini berpotensi menjadi sektor unggulan di masa depan. Yang terakhir adalah kuadran 4, yaitu kategori tertinggal. Sektor yang termasuk di dalamnya adalah real estate, jasa perusahaan, keuangan, serta air dan limbah. Sektor-sektor ini memiliki pertumbuhan rendah dan kontribusi kecil, sehingga memerlukan penguatan seperti peningkatan akses modal, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi lintas sektor untuk bisa berkembang lebih baik. Jadi, secara keseluruhan, tipologi Claassen memberikan gambaran jelas mengenai sektor mana yang harus diprioritaskan dan sektor mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Melalui hasil ini, pemerintah dapat menetapkan strategi pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tipologi Claassen dengan melihat analisis pertumbuhan ekonomi, IPM, serta PDRB per kapita antar wilayah di Provinsi Gorontalo. Pertama, berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi dan IPM, terlihat bahwa terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cukup jelas. Kota Gorontalo berada pada kuadran 1, yang berarti wilayah ini maju dan tumbuh cepat. Kota Gorontalo mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus peningkatan indeks pembangunan manusia yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo berperan sebagai pusat ekonomi, pusat pendidikan, dan pusat layanan publik di provinsi ini.
Sementara itu, Kabupaten Bone Bolango masuk ke kuadran 2. Kondisinya menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusianya sudah baik, namun laju pertumbuhan ekonominya masih relatif rendah. Kabupaten ini sebenarnya memiliki fondasi pembangunan yang cukup solid, tetapi masih memerlukan dorongan peningkatan aktivitas ekonomi agar dapat bergerak menuju kuadran yang lebih maju. Selanjutnya, Kabupaten Gorontalo yang berada pada kuadran 3. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tetapi nilai IPM-nya masih berada di bawah rata-rata provinsi ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi perkembangan ekonomi yang menjanjikan, kualitas pembangunan manusianya masih belum optimal dan membutuhkan peningkatan. Kemudian Kabupaten Boalemo, Pahuatu, dan Gorontalo Utara masuk ke kuadran 4. Wilayah-wilayah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan kualitas pembangunan manusia yang juga rendah. Bahkan Gorontalo Utara tercatat sebagai wilayah dengan kinerja terendah dibandingkan kabupaten atau kota lainnya. Gambaran pada kuadran ini menunjukkan adanya tantangan berupa produktivitas masyarakat yang masih rendah dan ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang bernilai tambah kecil. Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, terlihat pola yang sama. Sebagian besar wilayah kembali berada di kuadran 4 dengan PDRB per kapita yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Kota Gorontalo menjadi satu-satunya wilayah yang konsisten berada di posisi yang lebih unggul, sementara kabupaten-kabupaten lainnya masih tertinggal. Nah, secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi. Kota Gorontalo menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sedangkan kabupaten lainnya harus diperkuat melalui peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan sektor ekonomi berdaya tambah tinggi, serta peningkatan mutu layanan publik dengan strategi pembangunan yang tepat. Daerah-daerah ini memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalannya. Oke, kita telah memasuki analisis ICOR atau disparitas efisiensi investasi regional. Nah, untuk menilai efektivitas pembangunan dalam mendorong pertumbuhan, diperlukan ukuran yang melihat efisiensi proses ekonominya. Salah satunya melalui indikator ICOR. Nah, ICOR itu sendiri adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output atau pertumbuhan ekonomi. Nah, semakin rendah nilai ICOR, maka semakin efisien proses investasi karena modal yang digunakan mampu menghasilkan output yang lebih besar. Sebaliknya, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi yang lebih besar, sehingga efisiensi ekonomi relatif rendah. Dengan demikian, ICOR menjadi ukuran penting untuk produktivitas modal dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Nah, pada ICOR Gorontalo terlihat bahwa seluruh kabupaten atau kota mengalami lonjakan ketidakefisienan pada tahun 2021 sebagai dampak pandemi, di mana investasi belum mampu dikonversi menjadi output ekonomi. Kenaikan paling tinggi terjadi di Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara, menjadikan kedua wilayah yang paling tidak efisien dalam periode tersebut. Memasuki 2022 hingga 2023, hampir semua daerah menunjukkan penurunan ICOR yang cukup konsisten sebagai tanda pemulihan kapasitas produksi. Daerah seperti Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pahuwato, dan Kabupaten Bone Bolango mengalami tren perbaikan yang lebih stabil, sedangkan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara tetap mempertahankan posisi ICOR tertinggi. Pada tahun 2024, disparitas antar wilayah tampak semakin jelas. Disclaimer, disparitas di sini merujuk pada kesenjangan tingkat efisiensi investasi antar kabupaten dan kota. Kota Gorontalo dan Boalemo muncul sebagai wilayah dengan ICOR terendah, menandakan efisiensi investasi yang lebih baik, terutama karena struktur ekonomi lebih bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan. Sebaliknya, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara tetap mencatat ICOR paling tinggi, mencerminkan ketergantungan pada sektor primer dan proyek jangka panjang yang returnnya lebih lambat. Secara keseluruhan, pola naik turun ICOR sepanjang 2021 sampai 2024 menegaskan bahwa sebagian wilayah telah memasuki fase efisiensi baru, sementara lainnya masih menghadapi hambatan struktural yang membuat biaya pertumbuhan ekonomi relatif lebih mahal. Oke, sekarang kita telah masuk pada intensitas analisis ILOR atau penurunan efisiensi tenaga kerja. Nah, selain efisiensi modal, efektivitas pembangunan juga perlu dilihat dari sisi tenaga kerja, sehingga analisis dilanjutkan melalui indikator ILOR. Nah, ILR itu sendiri adalah indikator yang mengukur seberapa besar tambahan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan pertumbuhan ekonomi. Nilai ILR yang tinggi menunjukkan bahwa
suatu perekonomian bersifat padat karya, namun produktivitas tenaga kerjanya relatif rendah karena penambahan tenaga kerja tidak menghasilkan peningkatan output yang sebanding. Sebaliknya, Eilor yang rendah mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit, sehingga efisiensi tenaga kerja lebih tinggi. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas tenaga kerja dan produktivitas dalam proses pembangunan. Terlihat pada Eilor di grafik kiri Provinsi Gorontalo serta kabupaten dan kotanya, perkembangan pada tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan tren peningkatan Eilor secara konsisten di seluruh wilayah. Kenaikan signifikan terlihat pada 2023 dan 2024, di mana Eilor provinsi bergerak dari sekitar 0,9 menjadi 1,76, menandakan efisiensi tenaga kerja semakin menurun dalam menghasilkan tambahan dan pertumbuhan ekonomi. Pola spasial memperlihatkan ketidakefisienan tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pahuwato, yaitu rentangnya di angka 2,15 sampai 2,37. Terutama karena dominasi sektor pertanian dan perkebunan tradisional yang menyerap tenaga kerja besar namun berkontribusi rendah terhadap output ekonomi. Sebaliknya, kota Gorontalo dan Kabupaten Balemo menunjukkan tingkat efisiensi relatif lebih baik dengan nilai Eilor lebih rendah, sekitar 1,05 sampai 1,34. Struktur ekonomi berbasis jasa dan perdagangan mendorong produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dibanding wilayah lain. Secara keseluruhan, Eilor selama 2021 sampai 2024 mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo semakin padat karya, namun belum diimbangi peningkatan produktivitas sehingga menimbulkan risiko low skill trap dan urgensi transformasi kualitas SDM. Oke, baik. Jadi kita masuk ke dalam pembahasan pada bab 5. Nah, di sini dapat dilihat nih, tabel input dan output Provinsi Gorontalo, di mana tabel ini mencerminkan hubungan saling keterkaitan antara sektor-sektor dalam perekonomian. Tabel ini memperlihatkan bagaimana satu sektor menggunakan barang dan jasa dari sektor lain sebagai input untuk menghasilkan output, dan kemana output tersebut dapat dijual ataupun digunakan. Nah, di sini dapat dilihat nih, dari sebagian besar sektor ekonomi seperti permintaan antara, konsumsi rumah tangga, dan lain sebagainya, itu menginput biaya ke sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, yang menandakan ketergantungan sektor ekonomi terhadap pertanian. Hal ini disebabkan karena sektor tersebut masih menjadi sektor andalan di Provinsi Gorontalo. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat nih, sektor konsumsi LNPRT. Jadi LNPRT yakni lembaga non-profit, di mana sektor ekonomi ini menginput ke sektor pendidikan. Hal ini dikarenakan lembaga non-profit lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat ketimbang profit. Dan jasa pendidikan adalah indikator penting untuk mendukung hal tersebut. Nah, selain itu ada konsumsi pemerintah yang mengalokasikan inputnya ke sektor industri pengolahan. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah Gorontalo mulai fokus pada hilirisasi industri. Hal ini didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 yang berfokus pada pengembangan industri. Oke, selanjutnya total ekspor juga mengalokasikan inputnya ke sektor industri. Seperti penjelasan sebelumnya, pemerintah menggerakkan industri sebagai indikator pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Nah, selain itu di bagian bawah nih, dapat dilihat nih bahwasanya seluruh faktor ekonomi memiliki ketergantungan terhadap input antara domestik ataupun input lokal. Hal ini bernilai bagus ya, dikarenakan menandakan bahwa Provinsi Gorontalo mulai mandiri dalam mengelola sektor ekonominya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan indeks penyebaran. Apa sih itu indeks penyebaran? Nah, jadi indeks penyebaran adalah ukuran seberapa besar suatu sektor dapat mendorong sektor lainnya. Jadi semakin tinggi nilai indeksnya, semakin berkontribusi pula sektor tersebut terhadap sektor lainnya. Nah, jadi di sini kita lihat pada tabel indeks penyebaran Provinsi Gorontalo. Terdapat beberapa sektor yang memiliki pengaruh paling kuat, di antaranya satu, sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai 1,7 sekian. Jadi sektor ini menjadi pendorong utama karena listrik dan energi merupakan input vital yang diperlukan hampir seluruh sektor produksi. Artinya apa? Jadi
Setiap kenaikan aktivitas pada sektor ini akan mendorong pergerakan ekonomi secara signifikan di sektor industri, baik itu industri jasa maupun rumah tangga. Nah, yang kedua adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan nilai 1,3 sekian. Di mana tingginya indeks ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan layanan publik memiliki kontribusi yang besar terhadap aktivitas ekonomi daerah. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan banyak sektor terhadap layanan dan anggaran pemerintah yang membuat sektor ini menjadi penggerak penting. Dan yang ketiga ada industri pengolahan dengan nilai 1,2 sekian. Jadi industri pengolahan memiliki peran strategis karena mengubah input menjadi produk bernilai tambah, di mana sektor ini memiliki keterkaitan ke belakang dan juga ke depan, sehingga peningkatan aktivitasnya dapat mendorong sektor pertanian, perdagangan, dan juga sektor transportasi. Selanjutnya ada sektor akomodasi dan makan minum dengan nilai 1,15 sekian. Sektor ini berperan besar dalam mendukung aktivitas pariwisata, mobilitas penduduk, serta konsumsi masyarakat, sehingga dampaknya menyebar ke sektor perdagangan, transportasi, dan juga jasa lainnya. Dan yang terakhir adalah sektor konstruksi, yaitu dengan nilai 1,04 sekian. Jadi sektor ini menjadi sektor yang menggerakkan permintaan, baik itu bahan bangunan, tenaga kerja, jasa arsitek, hingga layanan transportasi, di mana nilai indeksnya menunjukkan peran penting dalam mendorong geliat ekonomi daerah serta pembangunan pada Provinsi Gorontalo. Jadi secara umum, sektor-sektor tersebut merupakan penggerak utama ekonomi Provinsi Gorontalo karena aktivitasnya memiliki efek berantai yang besar terhadap sektor lainnya. Sementara itu, sektor dengan indeks di bawah 1 memiliki daya penyebaran yang rendah, yang artinya tidak terlalu besar dalam mempengaruhi sektor lainnya secara signifikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan indeks derajat kepekaan. Jadi apa sih itu indeks derajat kepekaan? Indeks derajat kepekaan adalah suatu ukuran kepekaan atau ketergantungan suatu sektor terhadap perubahan output dari sektor-sektor lainnya. Jadi, semakin tinggi nilai indeksnya, semakin dipengaruhi pula sektor tersebut terhadap sektor lainnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan indeks derajat kepekaan pada Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa sektor yang dipengaruhi paling kuat, di antaranya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, yang dimana menunjukkan bahwa sektor ini membutuhkan banyak dukungan input dari sektor lainnya, seperti sektor perdagangan, jasa transportasi, hingga industri pengolahan. Karena seperti penjelasan sebelumnya, pada tabel input dan output, sektor ini memiliki input yang besar terhadap ekspor, sehingga untuk menghasilkan ekspor yang maksimal, diperlukan dukungan dari sektor lainnya. Oke lanjut, disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik dan gas, yang juga sangat bergantung pada suplai dan aktivitas sektor pendukung untuk menjalankan proses produksinya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ini, bahwa pengadaan listrik dan gas harus melalui beberapa tahapan sektor sebelum dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga hal ini membuat sektor tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan sektor lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam sektor perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum, serta beberapa sektor jasa lainnya yang juga berada pada kategori sensitif. Artinya apa? Artinya perubahan pada produksi, distribusi, maupun pola konsumsi akan secara langsung berdampak pada sektor-sektor tersebut. Sementara itu, sektor-sektor dengan nilai indeks di bawah 1 dikategorikan memiliki kepekaan yang lebih rendah, sehingga perubahan di sektor lain tidak terlalu mempengaruhi kinerja mereka secara signifikan. Jadi secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo memiliki beberapa sektor inti yang sangat bergantung pada kestabilan sektor lain. Oleh karena itu, menjaga kelancaran rantai pasok dan koordinasi antar sektor menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kekeliruan dalam menjelaskan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Saya Andri Hilman Syarudin selaku moderator, izin menutup presentasi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.